Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Anastasia Radila Sidik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Financial Stability terhadap Fraudulent Financial Reporting, studi empiris pada perusahaan industri sektor utilitas, infrastruktur, dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2019. Yang melatar belakangi saya untuk meneliti judul ini dikarenakan terdapat survei tahun 2016 dan 2020 yang menyatakan bahwa fraudulent financial reporting atau kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan yang paling merugikan dan yang sulit untuk dideteksi. Kemudian didukung oleh fenomena terkait kecurangan, yaitu pertama pada kasus Enron. Enron melakukan kecurangan dengan melakukan pencatatan nilai aset berdasarkan nilai pasarnya, bukan pada nilai bukunya, sehingga berdampak pada penurunan nilai saham dan rusaknya kepercayaan investor. Yang kedua ada pada kasus Toshiba. Sejak tahun 2008, Toshiba mengalami gangguan atau kesulitan terhadap kestabilitasan perusahaan yang disebabkan karena krisis ekonomi global. Krisis inilah yang mendorong perusahaan Toshiba untuk melakukan kecurangan laporan keuangan dengan memarkup labanya. Sehingga di sini terdapat kaitan antara stabilitasan perusahaan yang terancam atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Landasan teori. Financial stability adalah kondisi stabilitas perusahaan yang terancam oleh kondisi ekonomi ataupun keuangan, industri atau entitas di mana perusahaan itu berada. Sehingga perusahaan memiliki tekanan keuangan. Tekanan inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan fraudulent financial reporting, di mana fraudulent financial reporting adalah tindakan penyimpangan yang disengaja oleh manajer untuk mendapatkan manfaat dengan sengaja, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun kelompoknya berupa prestasi yang dapat mensalahsajikan secara material laporan keuangan. Kemudian hal ini didukung oleh teori menurut Hall, Singleton, dan Priantara yang menyebutkan bahwa faktor resiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan laporan keuangan adalah kondisi stabilitas perusahaan yang terancam oleh kondisi ataupun situasi baik internal ataupun eksternal perusahaan. Kemudian pengukuran financial stability ini menurut Yadianti dan Mubarak tahun 2017 dapat diukur melalui peningkatan nilai aset. Sedangkan fraudulent financial reporting menurut Deco et al. Tahun 1995 diawali dengan manajemen laba. Manajemen laba yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi laba, baik itu meningkatkan laba atau menurunkan laba. Menurut Priantara, terdapat 3 kecurangan laporan keuangan yang sering dilakukan oleh manajer. Yang pertama, memanipulasi catatan akuntansi. Yang kedua, menghilangkan dengan sengaja catatan akuntansi. Dan yang ketiga, salah dalam penerapan dengan sengaja pula prinsip akuntansi. Kemudian hasil penelitian. Setelah peneliti melakukan penelitian, serangkaian uji, baik itu uji asumsi klasik, uji analisis regresi sederhana, dan uji pengujian hipotesis dari populasi, yaitu perusahaan industri, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada tahun 2017 dan 2019 dengan mengambil sampel purposive sampling, yaitu 57 pengamatan, didapatkan bahwa secara analisis deskriptif, financial stability ini cenderung kecil dan fraudulent financial reporting pada sampel ini cenderung kecil. Artinya, ketika stabilitas perusahaan terancam oleh kondisi keuangan, industri ataupun manufaktur, pertumbuhan aset perusahaan itu semakin melambat. Dan kemudian ketika
pertumbuhan dari aset itu kecil, maka kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan itu kecil juga. Didukung oleh teori yang menyatakan bahwa kondisi perusahaan yang resikonya melakukan manajemen laba adalah ketika perusahaan itu mengalami persaingan yang ketat, kemudian arus kas negatif berkali-kali, kemudian penurunan terhadap permintaan pelanggan dan penurunan terhadap margin keuntungan, kemudian pertumbuhan yang cepat dan profitabilitas yang luar biasa itu menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan keuangan, sehingga antara financial stability dan nature of industry ini berpengaruh secara positif. Kesimpulannya adalah financial stability berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting dikarenakan signifikansinya itu kurang dari 0,05. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.